Di jantung Pulau Sulawesi, berdiri megah sebuah gunung yang menjulang menembus awan. Gunung itu bernama Gunung Latimojong. Gunung yang sering disebut juga sebagai atap Pulau Sulawesi, dengan ketinggian sekitar 3.478 meter di atas permukaan laut. Gunung ini menjadi titik tertinggi di seluruh Pulau Sulawesi, sekaligus merupakan kebanggaan masyarakat di Sulawesi Selatan. Di video kali ini, mari kita bahas tentang gunung yang satu ini. Apa-apa saja legenda hingga sejarah yang melatar belakangi penamaan gunungnya. Mengapa gunung ini begitu spesial dan apa saja misteri hingga hal-hal unik yang bisa kita ungkap di Gunung Latimojong ini. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Gunung Latimojong terletak di Kabupaten Nrekang, berbatasan dengan Tanah Toraja dan Luwu. Letaknya yang strategis di tengah-tengah pegunungan membuatnya tampak gagah dari berbagai arah. Dari kejauhan, puncaknya yang diselimuti kabut seolah menjadi penjaga pulau, menyaksikan perjalanan waktu dan kehidupan manusia di bawahnya. Nama Latimojong sendiri diyakini berasal dari dua kata dalam bahasa setempat, yaitu dari kata Lati yang berarti dataran tinggi dan Mojong yang berarti memanjang. Nama ini menggambarkan bentuk pegunungannya yang membentang panjang dan tinggi seperti tulang punggung pulau. Namun, di balik nama geografis itu, masyarakat sekitar menyimpan cerita lama. Menurut legenda yang diturunkan secara lisan, Latimojong adalah tempat bersemayam para dewa dan roh leluhur di masa lalu. Jadi di masa lalu, orang-orang percaya bahwa di puncak gunung itu terdapat gerbang menuju dunia spiritual, tempat di mana para roh dan para nenek moyang mereka berkumpul. Beberapa masyarakat adat bahkan meyakini bahwa gunung ini adalah pusat kekuatan alam di Sulawesi. Mereka menyebutnya sebagai tempat suci, tempat bumi dan langit seakan bertemu. Tak heran jika sebagian warga masih melakukan ritual tradisional di kaki gunung untuk memohon keselamatan dan kesuburan. Legenda lain menyebut bahwa Gunung Latimojong dulunya adalah kerajaan para makhluk halus. Dikisahkan, ada sosok ratu bernama We Latimojong, penguasa alam gaib yang menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Saat manusia mulai serakah, sang ratu dikatakan murka dan menurunkan badai sebagai peringatan. Meskipun terdengar mistis, namun legenda-legenda itu justru memperkaya nilai budaya masyarakat sekitar. Mereka tumbuh dengan rasa hormat terhadap alam dan menganggap gunung bukan sekedar tumpukan batu atau tanah, tapi juga merupakan makhluk hidup yang punya jiwa. Di sisi lain, Latimojong menyimpan keajaiban yang luar biasa. Gunung ini terdiri dari 7 puncak utama, dan yang paling terkenal adalah puncak Rantai Mario, puncak tertingginya. Di sekelilingnya terdapat hutan lebat yang menjadi rumah bagi ribuan jenis flora dan fauna endemik di Sulawesi. Hutan Latimojong adalah surga tersembunyi. Di dalamnya hidup anoa, hewan khas Sulawesi yang mirip kerbau kecil, serta burung-burung langka seperti burung maleo dan kakatua jambul kuning. Vegetasinya pun beragam, dari hutan tropis lembab di bawah hingga hutan lumut di puncak yang sejuk dan berkabut. Para pendaki sering menggambarkan suasana pendakian ke Latimojong seperti berjalan menuju dunia lain. Di pagi hari, kabut turun perlahan menutupi pepohonan, sementara suasana serangga dan burung bersahutan dari kejauhan. Setiap langkah terasa spiritual, seolah memasuki wilayah yang disakralkan oleh waktu.
Selain keindahan alam, Gunung Latimojong juga menyimpan sumber air yang melimpah. Di perut gunung ini mengalir sungai-sungai yang menjadi nadi bagi kehidupan masyarakat Enrekang dan Luwu. Air dari gunung ini digunakan untuk irigasi sawah, kebutuhan sehari-hari, bahkan untuk pembangkit listrik kecil di desa-desa sekitar. Gunung ini juga memiliki tanah yang subur, menjadikannya kawasan pertanian yang penting. Di lereng-lerengnya tumbuhlah kopi, sayuran, dan berbagai hasil bumi yang terkenal akan kualitasnya. Kopi Enrekang yang harum dan kuat sebagian besar berasal dari kebun di kaki Gunung Latimojong ini. Bagi masyarakat lokal, gunung ini bukan hanya tempat mencari nafkah, tetapi juga sumber inspirasi. Soalnya banyak juga lagu, pantun, dan cerita rakyat yang menggambarkan keagungan Latimojong. Gunung ini dianggap sebagai simbol keteguhan dan kesabaran, dua nilai yang dijunjung tinggi oleh orang Bugis dan Toraja. Setiap tahun, ratusan pendaki dari berbagai daerah datang untuk menaklukkan Rantai Mario. Namun bagi penduduk sekitar, tujuan pendakian bukan hanya mencapai puncak, tetapi juga menghormati alam dan mengenal jati diri sendiri. Sebab gunung bagi mereka adalah guru yang mengajarkan ketenangan dan ketulusan. Dalam pandangan masyarakat tua, mendaki Latimojong harus dilakukan dengan hati yang bersih. Mereka percaya, siapapun yang sombong atau tidak menghormati alam tidak akan sampai ke puncak. Banyak cerita tentang pendaki yang tersesat atau sakit karena dianggap tidak sopan pada penjaga gunung. Di balik kisah-kisah mistis itu, Latimojong juga menjadi sumber penelitian ilmiah. Para ahli geologi dan biologi datang untuk meneliti struktur batuan dan keanekaragaman hayatinya. Hasilnya menunjukkan bahwa kawasan ini adalah bagian dari formasi geologis tua yang terbentuk jutaan tahun yang lalu. Tak hanya itu, dari sisi konservasi, Latimojong merupakan paru-paru Sulawesi Selatan. Keberadaan hutannya menjaga keseimbangan iklim, mencegah banjir, serta menyimpan cadangan air bagi ribuan warga di bawahnya. Menjaga gunung ini berarti menjaga kehidupan. Namun, ancaman tetap ada. Pembalakan liar, perburuan hewan, dan pembukaan lahan menjadi tantangan yang serius. Banyak pihak kini berupaya melestarikan kawasan ini, termasuk melalui pembentukan Taman Nasional Latimojong, agar kekayaan alamnya tidak punah ditelan waktu. Bagi masyarakat Sulawesi Selatan, Latimojong bukan sekedar puncak tertinggi. Ia adalah simbol keseimbangan antara manusia dan alam, antara dunia nyata dan dunia spiritual. Gunung ini mengajarkan bahwa alam harus dihormati, bukan dieksploitasi. Dan hingga hari ini, saat matahari terbit di atas puncak Rantai Mario, kabut tipis menyelimuti pepohonan dan suara burung menggema di lembah-lembah. Seolah gunung itu berbisik lembut kepada manusia, "Jagalah aku, karena aku adalah kehidupanmu." Dan teman-teman, demikianlah tadi pembahasan kita pada hari ini. Jika ada tambahan informasi, saran, hingga koreksi, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar di bawah. Mari sama-sama kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like ini video dan share ini video ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ini channel. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya dapat pemberitahuan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.